Gue gak pernah percaya sama yang namanya tempat angker. Sampai malam itu, semuanya berubah. Lo pasti pernah dengar soal tragedi kereta Bintaro. Tabrakan paling mematikan sepanjang sejarah Indonesia. Tapi, yang gak semua orang tahu, adalah apa yang masih tertinggal di rel itu sampai sekarang. Ini bukan cerita tentang korban, bukan juga tentang penyintas. Tapi tentang gue, orang biasa, yang gak sengaja, dipanggil, sama mereka. Dan setelah lo denger cerita ini, gue cuma bisa bilang satu hal. Jangan pernah berdiri terlalu lama di dekat rel itu, apalagi waktu malam. Karena bisa jadi, mereka lagi nyari teman baru buat diajak pulang. Begini kisahnya. Gue gak pernah nyangka kalau kejadian yang gue anggap cuma halusinasi itu, ternyata bakal jadi awal dari sesuatu yang gede dan tragis. Semua berawal beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi. Sejak hari pertama gue ngerasa ada yang aneh di sekitar jalur rel dekat rumah, gue ngerasa kayak ada yang ngawasin. Tapi setiap gue nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Cuma rel, pohon, dan suara angin lewat. Setiap pagi gue jalan kaki ke halte buat lanjut naik angkot. Rutenya itu ngelewatin rel kereta api di Bintaro. Biasa aja sih sebenarnya, banyak warga juga yang lewat sana. Tapi entah kenapa, 3 hari sebelum kejadian itu, suasana rel berubah total. Biasanya rame sama suara burung, suara kereta dari kejauhan, atau orang-orang yang pada ngobrol. Tapi hari itu, hening banget. Gak ada suara apapun. Kayak tempat itu disedot sama kesunyian. Gue sempat berhenti sebentar waktu itu. Ngeluarin rokok, iseng nyalain. Tapi tangan gue gemeter. Padahal gak ada alasan buat gugup, kan? Cuma rel, pagi hari, dan gue sendirian. Tapi dada gue sesak. Nafas gue berat. Kayak ada yang duduk di pundak gue. Gue nekat lanjut jalan karena udah mepet waktu, tapi sepanjang jalan gue merasa langkah gue disamain. Suara kaki gue kayak dipantulin, tapi dari arah belakang. Padahal pas gue noleh, kosong. Bener-bener kosong. Garing banget, besoknya kejadian yang lebih aneh lagi muncul. Gue lewat tempat yang sama, dan pas gue jalan di atas papan rel, gue ngerasa papan kayu itu goyang sedikit. Biasa aja sih kalau 1-2 papan udah lapuk, tapi ini kayak ada yang nginjek juga dari arah berlawanan. Gue langsung nyalain senter HP dan nyorot sekitar. Gak ada siapa-siapa. Tapi waktu itu, gue lihat sesuatu di kejauhan. Sosok kayak orang, berdiri diam di seberang rel. Rambutnya panjang banget, nutupin muka, dan bajunya putih lusuh. Gue kira itu orang iseng atau warga yang lagi bengong, tapi anehnya, pas gue kedip, dia udah gak ada. Bener-bener hilang gitu aja. Tanpa suara langkah, tanpa bayangan pergi. Gue ngerasa jantung gue berhenti berdetak barang 1 detik. Gue langsung tancap gas jalan secepat mungkin keluar dari jalur rel. Pas nyampe di jalan besar, suasananya beda total. Ada tukang gorengan, ada ibu-ibu yang lagi nyapu, ada suara motor. Normal. Tapi di rel itu, tadi, kayak dunia lain. Gue gak berani cerita ke siapa-siapa waktu itu. Takut diketawain. Lagian, mungkin aja gue capek, kan? Hari ketiga, gue niatnya mau lewat jalan lain. Tapi entah kenapa, kaki gue kayak digerakin sendiri. Tahu-tahu gue udah ada lagi di rel itu. Aneh banget. Kayak ada yang manggil, tapi bukan pakai suara. Kayak perasaan ditarik. Dan pas gue nyampe ke titik tengah rel itu, bau amis nyengat banget. Bukan bau sampah atau bangkai tikus. Tapi lebih kayak bau darah. Dan saat itu juga, gue denger suara kereta. Tapi anehnya, rel itu kosong, gue buru-buru minggir, karena pikir gue itu kereta beneran. Tapi nggak ada apa-apa lewat. Yang ada cuma suara. Suara besi bergesekan, suara roda melaju kenceng, suara rem, lalu suara teriakan. Banyak banget. Suara orang panik, jeritan, dan tangisan. Tangan gue dingin semua. Bulu kuduk gue berdiri. Gue pengen lari, tapi kaki gue lemes. Dan pas gue mau mundur, gue lihat kereta itu. Tapi bukan kereta biasa. Keretanya transparan. Kayak bayangan. Tapi jelas banget bentuknya. Ada penumpang-penumpangnya di dalam. Duduk, berdiri, ada yang nempel di jendela. Dan, sebagian dari mereka berdarah-darah. Matanya kosong. Tapi ngeliat ke arah gue.
Gue teriak sekenceng-kencengnya. Lari sambil nangis. Sampai nyampe rumah gue demam. Gak bisa tidur. Malam itu mimpi gue dipenuhi suara teriakan dari dalam kereta. 2 hari kemudian berita itu muncul. 2 kereta tabrakan hebat di Bintaro. Banyak korban. Gue cuma bisa bengong. Tanggalnya sama. Waktu kejadian, sama kayak waktu gue ngeliat kereta bayangan itu. Sampai sekarang, tiap kali gue inget rel itu, badan gue lemes. Karena entah kenapa, gue merasa mereka belum semua pergi. Dan rel itu, masih nyimpen sesuatu. Sejak hari itu, kepala gue kayak nggak bisa tenang. Tiap kali tidur, pasti mimpi buruk. Kadang mimpi suara-suara aneh dari rel, kadang mimpi kereta lewat tapi gak pernah nyampe, cuma muter-muter kayak kesasar. Kadang gue mimpi orang-orang berdarah yang ngelambai dari balik jendela. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tangan mereka manggil ke arah gue. Gue mulai jarang lewat rel itu. Tapi masalahnya, itu satu-satunya jalan tercepat ke tempat kerja. Kalau lewat jalan lain, gue mesti muter hampir setengah jam. Dan sialnya, setelah kejadian itu, gue malah kayak ketempelan sesuatu. Gue sering ngerasa kayak ditungguin. Bahkan di rumah pun. Pernah tengah malam gue lagi duduk di ruang tamu, lampu semua udah dimatiin, cuma nyala dari layar TV. Gue ngelamun, mikirin kejadian beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, dari arah luar rumah, gue denger suara. Jelas banget. Suara kereta. Awalnya gue pikir itu kereta biasa, kan emang relnya nggak terlalu jauh dari rumah. Tapi makin lama, suara itu makin aneh. Makin dekat, tapi nggak lewat-lewat. Suaranya berhenti di satu titik. Terus muncul suara lain, kayak logam digesek, terus suara langkah kaki. Bukan cuma satu. Banyak. Suara langkah kaki jalan pelan, kayak orang lagi turun dari kereta, tapi rel itu kosong. Gak ada kereta lewat malam itu. Gue sempat keluar buat lihat langsung, berdiri di depan rumah sambil nyorot senter ke arah rel. Jaraknya sekitar 100 meter dari tempat gue berdiri, tapi gue yakin banget ada yang gerak di sana. Kayak bayangan hitam jalan pelan-pelan di sepanjang rel, ke arah selatan. Gue nggak bisa ngelihat jelas bentuknya, tapi jumlahnya banyak. Gue bisa ngerasain hawa dingin banget. Bulu kuduk gue berdiri semua. Tapi gue nggak bisa gerak. Kayak dipaku di tempat. Besok paginya gue bangun dalam keadaan aneh. Leher gue pegel, dan tangan gue kotor kayak habis megang tanah. Gue cek kaki, ada bekas lumpur. Gue langsung mikir, jangan-jangan semalam gue jalan tidur. Tapi anehnya, pintu rumah kekunci dari dalam, dan kunci masih di tempatnya. Gak masuk akal kalau gue keluar tanpa buka kunci. Pas gue ke dapur, emak gue langsung nanya, "Kamu kenapa semalam berdiri di depan jendela aja? Gak gerak dari jam 2 sampai subuh." Gue merinding. Gue gak inget sama sekali. Tapi emak gue bilang, gue berdiri di depan jendela yang ngarah ke rel. Berdiri diam, tatapannya kosong. Gak ngomong apa-apa. Gak nanggepin waktu dipanggil. Cuma diam. Kayak patung. Hari itu juga gue izin gak masuk kerja. Badan gue rasanya berat banget. Tapi bukan karena sakit. Kayak ada yang nebeng. Gue mulai curiga, jangan-jangan gue beneran dibuntutin sesuatu. Dan yang bikin gue makin yakin, malam itu suara kereta itu muncul lagi. Tapi kali ini, suaranya bukan dari kejauhan. Tapi dari dalam rumah. Gue lagi tiduran, lampu kamar udah dimatiin. Tiba-tiba, dari arah dapur, gue denger suara khas kereta. Tuk 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 tuk, suara roda nyentuh rel. Tapi pelan banget. Terus makin kenceng. Terus suara klakson. Panjang, nyaring, tapi gak bikin sakit telinga. Malah bikin dada gue bergetar. Gue buka mata. Kamar gelap. Tapi suara itu, kayak muter di dalam kepala gue. Gue langsung bangun, nyalain lampu, lari ke ruang tengah. Gak ada siapa-siapa. Tapi pas gue mau ke dapur, langkah gue berhenti. Lantainya dingin banget. Bukan cuma dingin AC atau ubin pagi-pagi. Tapi dingin kayak es batu. Dan di dinding dapur, gue lihat bayangan. Bukan bayangan gue. Tapi kayak ada orang berdiri di pojok, padahal gak ada siapa-siapa di sana. Bayangannya goyang, kayak lagi jalan, padahal diam.
Gue pegang dada gue, jantung gue deg-degan parah. Besoknya gue putusin buat cerita ke teman gue, Arman. Dia kerja di bengkel dekat stasiun. Dia juga sempat dengar kabar soal kecelakaan kereta yang kemarin itu. Waktu gue ceritain soal suara kereta di malam hari, dia malah diam. Dia bilang, "Lo bukan orang pertama yang ngomong kayak gitu, men. Beberapa warga sini juga pernah cerita hal aneh. Apalagi yang rumahnya dekat rel bagian selatan. Banyak yang dengar suara kereta padahal gak ada jadwal kereta lewat." Arman cerita, ada satu orang tua di kampung sebelah yang bilang rel itu sekarang udah jadi jalan baru. Tempat jiwa-jiwa korban tabrakan itu lewat. Kadang mereka cuma numpang lewat. Tapi kalau ada yang PK, mereka bakal mampir. Kadang cuma numpang lewat mimpi. Tapi kadang, kalau terlalu sering ngeliat, mereka bisa aja kita buat ikut jalan juga. Gue langsung merinding dengarnya. Karena tanpa Arman tahu, gue udah sering mimpi ikut naik kereta itu. Dan di dalam mimpi, gue selalu duduk di kursi paling belakang. Satu-satunya penumpang yang masih hidup. Satu-satunya yang belum turun. Dan entah kenapa gue ngerasa, suatu saat nanti, gue bakal diajak turun juga. Beberapa malam setelah gue dengar suara kereta dari dalam rumah, suasana makin gak enak. Gue ngerasa rumah gue udah bukan rumah yang sama. Setiap sudutnya kayak nyimpen mata yang ngintipin gue. Jendela kamar, belakang lemari, bahkan ventilasi kecil di dapur, semuanya bikin gue gak tenang. Rasanya kayak selalu ada yang ngikutin. Gue coba sibukin diri biar gak kepikiran. Tapi makin gue cuekin, makin sering kejadian aneh muncul. Lampu kamar suka mati sendiri, pintu kamar mandi kebuka sendiri pelan-pelan, dan yang paling serem, jam dinding kadang muter balik selama beberapa detik, baru jalan normal lagi. Gue sempet videoin, tapi pas diputar ulang, semuanya normal. Kayak ada yang gak pengen gue buktiin kejadian itu ke orang lain. Waktu itu hari Sabtu, gue putusin buat keluar rumah biar gak stres. Gue ajak Arman nongkrong di warung kopi dekat rel. Tempatnya gak jauh dari lokasi kecelakaan dulu, tapi sekarang udah bersih, gak ada bekas apapun. Gue kira nongkrong bisa bikin pikiran gue adem, tapi ternyata malah jadi awal dari kejadian paling gila yang pernah gue alamin. Jam udah hampir 10:30 malam. Warung mulai sepi, tinggal gue, Arman, sama si Udin, tukang kopi yang biasa jaga. Arman tiba-tiba nanya, "Lo pernah lihat langsung belum, men?" Sosoknya? Gue agak bingung. "Maksud lo?" Arman nyedot kopinya, matanya gak lepas dari rel yang kelihatan samar di balik warung. Sosok di pinggir rel yang katanya suka nongol sebelum ada yang kesurupan atau hilang arah. Gue diam. Entah kenapa, bulu kuduk gue langsung berdiri. Udin cuma ngelirik dari balik kompor, terus nyeletuk, "Kalau malam-malam dengar ada yang nangis dari arah rel, mending jangan ditengok. Jangan dijawab. Biarin aja." Gue ketawa kecil, tapi tawanya hambar. Arman langsung nyeletuk lagi, "Mau buktiin?" Gue harusnya bilang gak. Tapi karena rasa penasaran gue udah numpuk, dan pengen ngebuktiin ke diri sendiri kalau semuanya cuma perasaan doang, gue malah angguk. "Ayo." Kami jalan kaki dari warung, nyusurin rel ke arah selatan. Udara malam itu aneh banget. Gak ada angin, tapi dedaunan gerak sendiri. Langkah kaki kami nempel di tanah yang lembab. Senter HP Arman nyorot ke depan, tapi sorotnya kayak gak jauh. Cahaya kayak ditelan gelap. Waktu kami nyampe di dekat tikungan rel, tempat di mana dua kereta dulu saling tabrakan, kami berhenti. Gak ada apa-apa di situ. Tapi anehnya, gue ngerasa kayak tempat itu bernafas. Kayak hidup. Setiap napas gue dibales sama udara dingin yang keluar dari tanah. Arman bisik pelan, "Lihat deh." Sorot senternya pelan-pelan naik ke arah semak-semak di pinggir rel. Dan di situ, gue liatnya. Sosok itu. Berdiri kaku, cuma beberapa meter dari kami. Rambutnya panjang, jatuh acak-acakan, nutupin sebagian wajah. Bajunya sobek-sobek, warnanya putih kecoklatan, kayak bekas lumpur dan darah kering. Tapi yang paling bikin gue gak bisa gerak. Mukanya. Separuh wajahnya hancur. Mata sebelah kanan gak ada. Bolong. Kayak dicungkil. Dari mata kosong itu, keluar sesuatu bukan darah. Tapi hitam. Seperti asap tipis. Dan dia ngeliatin gue langsung. Gue mundur pelan. Tapi tanah di belakang licin.
Gue jatuh duduk, senter HP gue kelempar ke semak. Arman juga mundur sambil narik gue, tapi tiba-tiba sosok itu gerak. Tangannya yang pucat naik pelan, lalu ngelambai. Tapi bukan lambaian biasa. Itu lambaian manggil. Kayak dia nyuruh gue deketin. Gue mau lari. Sumpah gue mau lari. Tapi tubuh gue kaku. Mulut gue terbuka tapi gak bisa teriak. Dan dalam beberapa detik, gue ngerasa mata gue berat. Dunia di sekitar ngeblur. Yang jelas cuma sosok itu, makin dekat, makin jelas. Dan suara gerbong kereta mulai kedengeran. Dari arah rel, dari kejauhan, tapi cepat banget mendekat. Sosok itu berdiri pas di tengah rel, tangannya terbuka. Kayak nunggu pelukan. Tapi pelukan dari kematian. Brak! Suara keras bikin gue kembali sadar. Arman narik gue sekuat tenaga, kami jatuh di semak-semak. Pas gue nengok lagi ke arah rel, sosok itu udah gak ada. Rel sepi. Gak ada suara kereta. Cuma angin kecil yang tiba-tiba muncul dan ngelewatin tengkuk gue pelan banget. Kami lari balik ke warung tanpa mikir. Pas nyampe, Udin udah berdiri di luar warung, matanya merah. Goblok, katanya. Gue udah bilang, jangan ditengok. Malam itu gue gak bisa tidur. Setiap kali gue merem, gue ngeliat wajah itu. Lubang matanya. Lambaiannya. Dan suara roda kereta yang terus muter di kepala. Sampai sekarang, gue gak pernah berani lagi deketin rel itu malam-malam. Tapi masalahnya, kadang sosok itu yang datang ke gue. Sejak malam itu, gue ngerasa hidup gue berubah total. Gak ada hari tanpa mimpi buruk. Makanan gak enak, tidur gak nyenyak, dan tiap kali gue ngaca, muka gue makin pucat. Orang rumah mulai curiga, tapi gue cuma bilang kecapean kerja. Padahal aslinya, gue capek ngelawan rasa takut. Capek pura-pura semuanya baik-baik aja. Malam itu, yang ternyata jadi malam terakhir gue bisa ngerasain hidup seperti biasa. Semuanya makin jelas. Gue pulang kerja telat banget. Hujan deras. Jalanan licin, sepi, dan sialnya, semua jalan utama macet parah. Gue mutusin buat muter lewat jalan kecil, ngelewatin rel yang waktu itu gue janjian sama diri sendiri gak bakal gue deketin lagi. Tapi karena otak gue udah penat dan kepala cenat-cenut, gue nekat. Waktu motor gue sampai ke dekat rel, ada sesuatu yang langsung bikin gue ngerasa aneh. Semua suara hujan, suara motor, suara angin, mendadak lenyap. Kayak semuanya dimute. Yang gue denger cuma detak jantung gue. Pelan. Tapi berat. Gue berhentiin motor di pinggir, ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Dan saat gue lihat ke rel, jantung gue kayak diberhentiin paksa. Ada kereta, tapi bukan kereta biasa. Kereta itu kayak kebentuk dari kabut. Badannya transparan, tapi siluetnya jelas. Gerbong demi gerbong lewat pelan banget. Lampunya remang kekuningan. Dan di tiap jendela, gue bisa lihat wajah. Wajah orang-orang pucat, penuh luka, berdarah-darah. Mereka duduk diam, tapi matanya hidup. Gerak. Ngeliat ke arah gue. Gue harusnya kabur. Tapi kaki gue malah maju. Langkah demi langkah, tanpa sadar gue mendekat ke rel. Kayak ada tali yang narik gue. Kereta itu berhenti. Di depan gue. Tanpa suara. Gak ada klakson, gak ada gesekan besi. Tapi jelas banget pintunya kebuka. Ada suara dari dalam. Suara lirih, tapi langsung masuk ke kepala gue. Naiklah, udah waktunya tempatmu di sini. Gue ngeliat tangan, bukan satu, tapi banyak, muncul dari balik pintu. Tangan-tangan pucat, jari-jarinya panjang, kotor, ada yang patah. Semuanya nunjuk ke arah gue. Dan yang bikin gue nyaris gila, gue ngeliat satu wajah yang gue kenal. Itu gue. Bayangan diri gue sendiri, duduk di salah satu kursi, ngeliatin gue balik dari balik jendela gerbong. Matanya kosong. Mukanya datar. Tapi senyumnya kecil, senyum aneh. Dan dia, gue yang di dalam. Ngerjain gerakan tangan pelan, nyuruh gue masuk. Kayak ngajak pulang. Tiba-tiba kaki gue naik rel. Gue gak bisa lawan. Tangan gue gemeter. Udara dingin banget. Mulut gue gak bisa teriak.
Jarak gue ke pintu tinggal 1 langkah. Dan sebelum kaki gue naik ke tangga kereta, ada yang narik gue keras dari belakang. "Woi, goblok!" Suara itu bikin kepala gue nyadar. Gue jatuh terduduk ke tanah. Hujan nyiram muka gue, dan semuanya balik lagi. Gak ada kereta. Gak ada pintu. Cuma rel kosong. Dan di sebelah gue, Arman. Mukanya basah kuyup, nafasnya ngos-ngosan. "Lo tahu gak lo hampir ngeloyor masuk rel kayak orang bego? Lo ngomong sendiri, jalan sendiri, mata lo kosong banget, bro. Gila lo ya?" Gue gak bisa jawab. Gue cuma bisa nangis. Air mata gue nyampur sama hujan. Tangan gue dingin, kaku. Gue ngeliat ke rel, dan di situ masih ada bekas tapak kaki gue. Bekas lumpur. Bukti kalau gue tadi bener-bener nyaris naik. Arman narik gue bangun. Kami balik jalan ke motornya. Sepanjang jalan, dia gak ngomong banyak. Tapi waktu kami nyampe jalan besar, dia pelan-pelan bilang, "Gue tadi mimpi lo. Lo duduk di kereta, nyengir ke gue. Makanya gue nyusul. Gue ngerasa lo udah bukan lo." Malam itu gue tidur di rumah Arman. Gak berani balik. Tapi tidur gue tetap gelisah. Dalam mimpi gue berdiri di dalam gerbong kosong. Lampunya mati. Tapi ada suara ribuan suara. Bukan ngomong, tapi nyanyi. Nyanyian sedih. Kayak orang dikubur hidup-hidup. Dan di ujung gerbong, pintunya kebuka. Rel panjang terbentang, dan kabut menelan semuanya. Gue berdiri di depan pintu itu. Siap melangkah, tapi sebelum kaki gue keluar, ada suara lain. Bukan suara mereka. Tapi suara Arman. "Lo belum waktunya." Gue kebangun dengan napas berat dan keringat dingin. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, kereta itu gak datang lagi. Dan gue tahu malam itu, gue hampir gak balik. Setelah kejadian malam itu, hidup gue gak pernah benar-benar balik ke normal. Setiap lewat rel, meskipun siang bolong, meskipun rame orang, ada rasa dingin yang gak bisa dijelasin. Seolah-olah tanahnya nyimpen sesuatu. Kayak rel itu masih hidup. Bukan hidup dalam arti gerak, tapi ada rasa. Kadang kalau lo berdiri agak lama di pinggirnya, lo bisa dengar suara pelan banget, suara-suara kecil yang kayak bisikan. Suara itu bukan angin. Gue yakin. Karena bisikannya jelas. Kadang kayak ada yang manggil nama gue. Kadang kayak orang ngeluh, minta tolong. Pernah suatu sore gue coba nekat datang sendiri. Niatnya buat buktiin ke diri gue sendiri kalau semua ini cuma halusinasi. Gue berdiri di pinggir rel, pas matahari mulai turun. Orang-orang lalu lalang di belakang gue, tapi gak ada yang nengok ke arah rel. Gue berdiri aja di situ, diam, dengerin. Dan pelan-pelan suara itu muncul lagi. Pelan banget, tapi jelas. Suara perempuan. "Kenapa gak ikut waktu itu?" katanya. Gue langsung nengok ke kanan, tapi gak ada siapa-siapa. Lalu suara lainnya nyusul, kali ini dari arah kiri. "Tempatmu belum di sini, tapi nanti akan datang waktunya." Gue gemeter. Jantung gue berdebar, tapi kaki gue gak mau gerak. Gue kayak ditahan, kayak ditarik tanah di bawah kaki. Dan saat gue ngeliat ke arah rel di sela-sela batu rel itu, muncul titik-titik hitam kecil. Gue bungkuk pelan, ngeliatin lebih dekat. Dan gue sadar itu bukan batu. Tapi jari. Jari manusia. Kecil. Pucat. Cuma sebagian yang nongol, kayak berusaha keluar dari dalam tanah. Dan sebelum gue sempat mundur, jari itu gerak. Pelan, gemetar, kayak makhluk yang udah kelamaan dikubur, tapi masih hidup dan pengen keluar. Gue langsung mundur 1 langkah, tapi tiba-tiba, brak! Suara keras dari belakang bikin gue lompat. Ada angkot yang ngelewatin jalan dekat rel dengan musik keras. Tapi karena suara itu, semua bayangan menghilang. Gue lihat lagi ke tanah, udah gak ada apa-apa. Cuma batu rel biasa. Malam harinya, kejadian makin aneh. Gue sendirian di rumah. Arman lagi keluar kota. Di kamar gue, jam nunjukin pukul 2. Gue udah coba tidur dari jam 11, tapi gak bisa. Gue ngerasa kamar gue makin pengap. Lampu redup, tapi cukup terang buat lihat sekeliling.
Pas gue ngelirik ke jendela kamar, ada bayangan. Bukan bayangan pepohonan, tapi bentuknya kayak orang berdiri. Tinggi. Diam. Rambutnya panjang banget, nutupin hampir seluruh jendela. Tapi yang bikin gue bener-bener pengen teriak, bayangan itu ngetopelan. Sekali. 2 kali. 3 kali. Dan tiap ketukan, suara di kepala gue makin jelas. Buka, udah waktunya. Gue tutup kuping gue pakai bantal, tapi suara itu gak di luar. Suara itu udah masuk. Udah ada di dalam kepala gue. Rel udah milih lo, gue lompat dari tempat tidur, lari keluar kamar, tapi begitu gue buka pintu, gue gak di rumah. Gue berdiri di rel. Malam. Kabut tebal. Tapi gue bisa lihat kereta itu datang. Lambat. Bunyinya pelan banget, kayak bisikan panjang. Gerbong demi gerbong lewat. Di setiap jendelanya, penumpang duduk diam. Beberapa dari mereka gue kenal. Ada anak kecil yang pernah gue lihat fotonya di berita dulu, korban kecelakaan. Ada perempuan tua yang mukanya penuh luka. Dan yang paling depan duduk seseorang yang gak asing. Gue sendiri. Dia, atau gue yang lain itu, bangun dari tempat duduknya. Jalan pelan ke arah pintu. Pintu gerbong kebuka, dan dia turun. Berjalan mendekat. Mukanya persis gue, tapi pucat banget. Matanya kosong, dan di pipi kanannya ada bekas luka panjang. Dia berdiri di depan gue, dan bilang pelan, tugas gue udah selesai. Sekarang giliran lo. Tangan gue dipegang. Dingin banget. Dan sebelum gue sempat lepasin, semuanya gelap. Gue kebangun dengan napas tersengal, keringat dingin netes di jidat, dan kasur gue basah kuyup. Tapi gue bukan di kamar. Gue tidur di lantai, di ruang tamu. TV nyala sendiri, padahal listrik gue matiin tadi malam. Dan suara dari TV, bukan acara biasa. Cuma gambar hitam putih rel kereta, dengan suara pelan kayak orang berbisik dari kejauhan. Gue udah gak bisa bedain mana nyata, mana enggak. Tapi sejak hari itu, gue sadar, mungkin yang gue alami bukan kebetulan. Rel itu hidup. Dan dia punya ingatan. Ingatan tentang tabrakan, tentang tubuh-tubuh yang gak pernah ditemukan utuh, tentang jiwa-jiwa yang gak pernah pulang. Mereka gak pergi. Mereka masih di sana. Nunggu, dan milih siapa yang bakal dipanggil berikutnya. Dan gue? Mungkin nama gue udah ditulis. Tinggal nunggu giliran. Sampai sekarang, setiap kali gue dengar suara kereta dari kejauhan, terutama kalau tengah malam, gue selalu berhenti sejenak. Karena ada satu suara yang kadang masih terdengar jelas di telinga gue. Suara lirih, seperti nyanyian dari balik kabut. Tempatmu di sini? Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.